bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen ya. Nah, di video ini Tarotku akan membacakan request dari sahabat-sahabat Tarotku dan juga membacakan komen-komen ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar dunia tarot. Nah, untuk para sahabat yang ingin belajar tarot, ingin mengetahui tentang tarot, ingin request pembacaan tarot, bisa main ke channel Tarotku ya. Dan yang baru pertama kali main ke sini, bantu subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, share, bagikan pengetahuan dari video-video Tarotku. Kita akan mulai. Dari yang pertama adalah dari Kaisar Mimo. Kak, aku habis ramal COVID-19 pakai Celtic Cross. Di kartu terakhir muncul kartu ini, The Chariot. Artinya apakah kita akan menang melawan pandemi ini? Sebenarnya di bagian terakhir pembacaan Celtic Cross ya, ada 4 kartu saran di sana. Sebenarnya di bagian akhir dia adalah bagian dari saran atau apa yang bisa dilakukan. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah kita akan menang melawan COVID-19, sebenarnya kartu Chariot itu bercerita tentang pergerakan, kemajuan, perlawanan, dan perubahan. Selama kita tetap berjuang, selama kita mau untuk maju, mau untuk lepas dari pandemi ini, maka kemenangan akan kita dapatkan. Namun kembali lagi, di dalam medan perang, seringkali selalu ada juga yang namanya korban di pihak kita. Ada masanya juga di mana kita merasa down atau hampir menyerah. Jadi jangan pernah menyerah, survive terus. Jika kita mau berjuang, kesempatan menangnya ada karena Chariot membawa pergerakan dan perubahan ke arah yang baik selama kita mau berubah dan mau berani berperang ya. Yang kedua adalah dari Sukma Maulana. Kak, maaf mau request, mau tanya teman rekan kerja saya baru memakai magic dengan tujuan tidak benar kepada saya sehingga seluruh orang tidak nyaman. Dengan saya juga tidak nyaman dengan saya dan juga kinerjanya dia juga kurang begitu bagus. Pertanyaannya, jika saya pindah kerja, apakah seluruh orang yang berada di tempat kerja ini akan merasa kehilangan saya atau tidak? Dan apakah kondisi saat ini terhadap saya adalah karma akibat rekan kerja saya yang telah resign? Karena rekan kerja saya yang lama tersebut kinerjanya juga tidak bagus. Oke, berarti pertanyaannya adalah jika saya pindah dari tempat kerja ini, apakah orang-orang sekeliling akan kehilangan saya? Dan apakah yang terjadi saatnya adalah akibat dari akibat resign dari rekan kerja saya? Oke. Sekarang fokus ke diri untuk yang punya pertanyaan yang mirip, di mana di tempat kerja ada orang yang nggak suka dengan kita berbuat sesuatu, akhirnya pandangan lingkungan buruk. Jika kita resign, apakah lingkungan akan kehilangan kita dan apakah kondisi yang menimpa kita adalah ulah dari dia yang sudah resign lebih dulu ya. Oke, sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Apakah dengan saya resign, orang-orang di tempat kerja akan kehilangan saya? Dan apakah kondisi yang saya alami adalah disebabkan dari dia yang sudah resign? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Kali ini Tarotku tidak pakai kartu yang biasanya karena kartunya tertinggal di suatu tempat dan belum Tarotku ambil. Jadi Tarotku akan gunakan Tarot of the Elf ya. Pilih satu kartu yang paling nyaman dipilih. Tarotku akan beri waktu 3 detik. Mohon maaf, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, Jika saya resign, apakah orang-orang di tempat kerja akan merasa kehilangan saya? Di kartu 6 pedang menunjukkan orang yang melakukan perjalanan meninggalkan tempat asalnya untuk menuju ke tempat baru atau pengalaman baru atau perjalanan baru, di mana orang-orang yang ditinggalkan akan merasa kehilangan dia atau merasakan perasaan yang tidak nyaman karena kita pergi. Karena kita adalah orang yang berarti bagi mereka ya. Nah, apakah yang saya alami adalah akibat dari apa yang orang lain lakukan terhadap saya? Di kartu 6 pedang sebenarnya ada langkah juga di mana bukan hanya dari dia yang menyebabkan pandangan buruk, tetapi memang dia membantu menyebabkan hal tidak baik, tetapi juga ada bagian dalam diri kita, tindakan kita juga yang membuat hal tidak baik juga menimpa kita. Jadi di sini juga kitalah juga penyebab, bukan hanya sebab dari luar. Sebab luar ada, tapi sebab dari diri kita sendiri juga ada ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu 8 atau kartu strength sebenarnya menyimbolkan kesabaran. Jika kita keluar saat ini, teman-teman lingkungan sekeliling mungkin tidak akan merasa kehilangan kita karena pandangan tentang diri kita masih cukup kurang begitu baik. Disarankan untuk yang memilih kartu tengah untuk sedikit lebih sabar dulu. Karena dengan kita sabar, kita bisa menunjukkan kekuatan kita ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Apakah orang-orang akan kehilangan kita? Lingkungan akan kehilangan kita dan bahkan lingkungan berharap untuk kita tidak pindah kerja. Dan apakah yang menimpa kita adalah disebabkan oleh si dia atau orang yang punya niat tidak baik terhadap kita,
Di kartu 6 cup ini lebih ke arah jawaban iya, karena di kartu 6 cup sebenarnya di kartu Tarot of the Elf sebelum kartu 6 ini adalah sebuah kisah di mana ada pengaruh kurang baik, pengaruh metafisik, pengaruh dari lingkungan yang buruk yang menyebabkan pandangan buruk terhadap kita, namun bisa didamaikan oleh orang-orang terdekat kita. Yang ini penyebabnya dari dia dan dari diri kita. Yang di kartu Strength penyebabnya memang dari luar, ada hal tidak baik yang menimpa kita disebabkan oleh orang lain. Yang ini diharapkan bersabar untuk tidak pindah kerja dulu. Yang ini juga jika memang bisa tidak resign, tidak pindah kerja, bisa diselesaikan situasinya, tidak perlu resign. Yang ini resign lebih baik karena akan mendapatkan lebih banyak hal positif di luar sana ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah yang tadi dari Sukma Maulana, selanjutnya adalah dari Firdan Febiansyah. Bang, saya mau beli kartu tarotnya yang kayak punya abang, belinya di mana? Oke, untuk kartu tarot yang digambar itu adalah Universal White. Bisa kontak melalui Instagram ini tarotku. Bisa juga cari di Tokopedia ataupun toko-toko lainnya. Toko-toko online cukup banyak, mohon maaf sebut merek. Cari toko-toko online cukup banyak. Nah, jika memang mau yang sama persis bisa langsung add Instagram ini tarotku ya. Bisa DM di sana nanti ya. Dari Lilis Latifah, simple, cepat, simple, fokus. Aku suka tarotku. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah dari Tandi Ripka Imelda. Pilih nomor 1, tema pertanyaan 1. Mama tuh kondisi tekanan batin, juga selingkuhan. Aku mau pilih nomor 1, ciri-cirinya begitu. Videonya, terima kasih kembali. Terima kasih untuk video-video di Tarotku channel YouTube-nya, sukses selalu. Terima kasih. Nomor 1, seberapa saya cinta selingkuhan di tengah karena selingkuhannya. Oke, masih lanjut lagi. Oke, masih lanjut lagi. Oke. Dari Neng Putri, kakak tolong readingkan kenapa dia menjauh dariku tanpa alasan. Apakah dia ada yang lain? Oke. Untuk yang punya seseorang yang tiba-tiba menjauh dari kita tanpa alasan lagi, apakah dia punya yang lain? Sekarang fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, kenapa dia menjauh? Apakah ada yang lain? Kenapa dia menjauh? Apakah dia ada yang lain? Sekali lagi, kenapa dia menjauh? Apakah dia ada yang lain? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia ada yang lain? Kartu bernomor 13 atau death di dalam kartu tarot sebenarnya menyimbolkan satu transformasi, satu perubahan. Jadi yang ini bisa dikatakan kenapa dia menjauh, karena dia menganggap sebenarnya hubungan ini sudah hubungan yang berlalu dan bisa jadi dia sudah punya orang lain atau sudah ada orang lain yang dikejar oleh dia ya. Yang ini Knight of Wands, di mana di Knight of Wands sebenarnya ada suatu tindakan yang ingin dia lakukan saat ini, dan di mana kartu Knight of Wands sebenarnya tindakannya berhubung sama hal di belakang dia atau di masa lalu dia. Bisa jadi dia mengalami kedekatan kembali dengan orang dari masa lalunya ya. Ciri-cirinya orangnya usianya sama atau lebih muda daripada dia ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu bernomor 11 atau Justice, sebenarnya di kondisi saat ini dia perlu profesional untuk menyelesaikan beberapa hal. Dalam kondisi ini sebenarnya kesibukan dia cukup tinggi dan cukup banyak, itu yang membuat dia menjauh. Dan sebenarnya dia juga bukan tipe orang yang akan jalan dengan orang lain tanpa menyudahi hubungannya dengan kita. Yang ini lebih ke tidak ada orang lain hanya karena menyita waktu oleh kesibukan dia. Dan dia adalah tipe orang yang jika dia punya orang lain, dia akan bilang dan selesaikan hubungan dengan kita, bukan diam-diam menjauh dan ada orang lain ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah dari adik-adik. Terima kasih tarotku telah membacakan readingan saya, semoga tarotku sukses selalu. Terima kasih kembali tarotku, bacakan tolong apakah mantan saya itu cinta sejati saya dan akan menjadi jodoh saya karena dia selalu saja mengguna-guna saya terus. Oke. Apakah si dia ada cinta sejati saya dan akan menjadi jodoh saya? Oke, sekarang bayangkan si dia. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia adalah cinta sejati saya dan akan menjadi jodoh saya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia adalah cinta sejati saya dan akan menjadi jodoh saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu.
Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, apakah dia adalah cinta sejati saya dan apakah dia orang yang menjadi jodoh saya? Kartu Star sebenarnya menyimpulkan sebuah harapan, sebuah peluang, di mana bisa jadi dia adalah cinta sejati dan orang yang menjadi jodoh kita. Karena di kartu Star sebenarnya ini menunjukkan suatu tuntunan dari alam semesta ini, di mana bisa jadi dia akan menjadi jalan bagi kehidupan kita ya. Yang ini ia ke arah cinta sejati dan ia ke arah mungkin juga menjadi jodoh kita ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu 2 cup sebenarnya mengingatkan akan sebuah komitmen. Jika kita berkomitmen bahwa dia adalah cinta sejati kita, maka dia akan menjadi cinta sejati kita. Namun jika tidak dan kita menganggap dia sesuatu yang sudah berlalu, maka dia bukanlah cinta sejati kita ya. Yang ini tergantung komitmen kita. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Death, hubungan kita dengan dia sudah berlalu, sudah berakhir, dan ini waktunya move on. Mau apapun yang dia lakukan, waktunya melangkah. Karena yang lama sudah berlalu dan waktunya memulai kehidupan yang baru ya. Yang ini bukan cinta sejati dan bukan jodoh juga. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah dari Fitria. Arti mimpi hadirnya dia, pilih kartu tengah. Terima kasih. Oke, request. Apakah masih ada keinginan di hatinya untuk berjumpa denganku sebagaimana janjinya dulu? Apakah masih ada keinginan di hatinya untuk berjumpa denganku seperti janjinya dulu? Untuk yang punya seseorang pernah berjanji, akhirnya berpisah, apakah masih ada keinginan di hatinya untuk berjumpa denganku lagi? Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu tanyakan dalam hati, apakah masih ada keinginan di hatinya untuk berjumpa denganku lagi? Sekali lagi, apakah masih ada keinginan di hatinya untuk berjumpa denganku lagi? Tarot kita kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Apakah masih ada keinginan di hatinya untuk berjumpa denganku lagi? Kita akan lihat bersama-sama. Kartu Hierophant sebenarnya menyimbolkan keinginan untuk berjumpanya ada, tetapi masih sebatas keinginan. Dan apakah berjumpa dengan kita bijaksana atau tidak, itu yang masih dia pertimbangkan. Jika memang ini adalah hal yang bijaksana, mungkin dia akan lakukan. Namun jika tidak dan malah membuat satu sama lain tidak nyaman, dia tidak akan lakukan ya. Tapi keinginannya ada. Yang memilih kartu tengah, ini lebih ke arah jawaban tidak, karena apa yang terjadi dulu ternyata meninggalkan bekas luka di hati masing-masing. Dan itu membuat sepertinya janji-janji yang dulu hanyalah jadi sekedar janji saja yang sudah berlalu ya. Ini memilih kartu paling kanan. Di kartu Emperor sebenarnya selama dia menginginkan, sebenarnya akan ada masa dia ingin berjumpa, tetapi tidak selalu. Ada masa juga dia merasa tidak ingin berjumpa, di mana kontrol penuh Emperor ada di tangan dia. Ada masa-masa dia ingin berjumpa dan ada masa-masa tidak. Dan jika dia berjumpa pun sebenarnya ini lebih ke arah ego dia, yang dimana dia berharap kita mau kembali atau mau dekat sama kita. Namun setelah kita dekat lagi, bukan berarti dia akan menanggapi serius hubungan ini ya. Karena ada juga indikasi di sini dia hanya ingin menang daripada kita dalam kondisi hubungan ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Apakah suami aku bisa kembali lagi? Dari Desi Siswana Kianto. Oke. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati. Apakah dia akan kembali? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah dia bisa kembali lagi? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah dia bisa kembali lagi? Untuk seseorang dan pergi meninggalkan kita. Apakah bisa kembali lagi? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, Tarot sudah ambil 3 kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah bisa kembali lagi? Kartu Temperance sebenarnya mengindikasikan jika selama kita meyakini pertemuan kembali akan terjadi, karena di kartu Temperance selama kita dan dia masih dalam satu tujuan, masih punya visi yang mirip, kita akan bisa dekat dan dipertemukan kembali. Dan di kartu Tarot of the Elf ini juga simbol pertemuan kembali ya. Ini memilih kartu tengah. Di kondisi ini sebaiknya memang tidak terlalu memaksakan, karena di kartu pedang dan tongkat ke arah jawaban iya, sedangkan koin dan kal lebih banyak mengarah ke arah jawaban tidak. Dan di kartu 3 pentakel atau 3 koin sebenarnya indikasi bahwa sebaiknya memang dia sudah pergi dan kita jangan terlalu fokus untuk memikirkan dia. Sudah waktunya kita juga move on dalam kehidupan kita. Karena lingkungan sudah berkali-kali juga mengingatkan kita untuk
belajar melepaskan, mungkin dia tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Ini memilih kartu paling kanan. Mungkin dia kembali, mungkin dia mengamati, tetapi mungkin tidak berjumpa dengan kita. Karena di sisi lain sebenarnya dia juga tidak ingin kehilangan kita, namun ada beberapa hal yang membuat dia harus menghilang, harus mundur, dan sebenarnya dia punya tujuan yang baik, namun tujuan ini mungkin menyakiti kita dengan dia tidak kembali ya. Yang ini mungkin kembali tapi belum tentu bertemu dengan kita, lebih karena dia diam-diam untuk mengamati kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah dari Yanti. Kak, resonate banget, terima kasih. Request boleh, apakah penyebab suamiku nggak mau tidur di rumah kalau malam dan sampai kapan suamiku seperti ini? Karena kalau ditanya jawabannya ngambang. Oke, untuk yang punya pasangan, tidak pernah mau tidur di rumah jika malam dan sampai kapan akan seperti ini. Fokus bayangkan si dia, pasangan kita, tanyakan dalam hati. Apakah penyebab dia tidak mau tidur di rumah jika malam dan sampai kapan akan seperti ini? Sekali lagi, apakah yang menyebabkan dia tidak mau tidur di rumah saat malam dan sampai kapan akan seperti ini? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kenapa dia tidak mau tidur di rumah saat malam? Kartu Judgment sebenarnya adalah sebuah simbol dari karmik atau apa yang telah dia tabur, kini sedang dia tuai, itu yang menyebabkan dia otomatis nggak bisa tidur di rumah. Apa yang dia tabur dan sekarang dia tuai bisa jadi tentang perbuatannya di masa lalu yang menyebabkan dia harus menyelesaikan beberapa hal di luar rumah, dan khususnya malam hari. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada kedekatan dengan orang lain atau pasangan lain yang membuat dia akhirnya saat malam memiliki suatu kegiatan yang dimana dia harus menemani di tempat yang berbeda. Ada indikasi gangguan hubungan lain, tapi yang pasti ini adalah karma dari apa yang dia lakukannya adalah apa yang sudah dia tabur, sekarang dia harus bisa menerima hasilnya. Sampai kapan dia seperti ini? Sampai dia mau terbuka dan jujur apa yang sebenarnya sudah dia lakukan. Dan jika dia sebenarnya mau jujur dan terbuka pada kita, sebenarnya dia bisa memperbaiki ini sesegera mungkin. Jadi tergantung kapan keberanian dia muncul untuk mengakui apa yang sudah dia lakukan ya. Ini yang memilih kartu tengah. Ada masa di mana sebenarnya mungkin dia mengalami kondisi yang khilaf atau kurang begitu baik, itu yang menyebabkan dia saat ini tidak bisa di rumah saat malam hari. Dan di kondisi ini, kedatangan kita sebagai seorang sahabat sangat dibutuhkan. Kita mungkin pasangannya, tapi cobalah masuk sebagai seorang sahabat ke dia, ajak dia untuk terbuka, berikan solusinya bersama-sama. Karena jika kedekatan kita dengan dia sudah baik lagi, dia akan bisa sesegera mungkin untuk di rumah. Namun, jika memang kita merasa berat untuk menyelesaikan situasi ini, minta bantuan dari sahabat, sosok perempuan yang usianya sama atau lebih tua, bisa juga ke figur ibu atau kakak perempuan untuk membantu mencarikan solusi dari masalah ini ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Ada beberapa hal yang membuat dia memang harus pergi, khususnya di saat malam hari. Dan kepergian ini bisa juga kembali lagi di 3 kartu ini ada indikasi gangguan hubungan eksternal atau hubungan lain. Bisa jadi ada hubungan lain yang dia jalani dan ini yang membuat dia saat malam hari tidak bisa di rumah ya. Untuk yang paling kanan, solusinya jika memang ini sangat mengganggu dan jika dia sudah terbuka, waktunya ambil langkah, entah jalan masing-masing, entah ambil solusi sehingga hal ini tidak berlarut. Sampai kapan ini akan terjadi? Yang ini sampai dia nantinya mungkin akan meninggalkan rumah ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah aku ingin tanya kapan ya jodohku datang, jodoh sejati atau twin flame, ataukah jodoh soulmate? Oke, kita akan baca bersama-sama. Kapan jodohku datang? Sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati. Kapan jodohku datang? Sekali lagi, kapan jodohku datang? Kapan jodohku datang? Oke, tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Pilih satu kartu, tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kapan jodohku akan datang?
Kartu 5 won sebenarnya lebih ke arah sebuah konflik yang terjadi yang sedang kita alami tentang diri kita. Apa yang sedang kita alami bisa jadi dengan lingkungan, bisa jadi dengan diri kita. Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan kapan jodohku akan datang, kapan aku belajar mulai membuka hatiku dan tidak sibuk berkonflik dengan diriku sendiri. Jadi yang memilih kartu paling kiri lebih banyak fokus ke diri untuk berhenti berkonflik jika ada orang yang datang, biarpun dia jodoh dan mungkin dia twin flame kita ataupun mungkin dia jodoh sejati kita. Saat kita selalu merasa kita belum layak, kita belum mau terbuka, kita belum siap untuk suatu hubungan, itu akan berlalu begitu saja. Jadi yang memilih kartu paling kiri, berdamailah dulu dengan diri ya. Ini yang memilih kartu tengah, kapan jodohku akan datang. Nah di sini sebenarnya adalah sebuah simbol sosok perempuan yang usianya sama atau lebih tua, atau sosok laki-laki, feminim yang usianya sama atau lebih tua, yang datang kepada kita. Nah kapan akan datang di kartu-kartu minor, khususnya di kartu SWOT 5 kartu bernomor 13, 11 itu page, 12 itu knight, 13 itu queen ya. Jadi di kartu bernomor 13 ini jika 1 ditambahkan 3 menjadi angka 4, berarti ada kemungkinan 4 hingga 13 bulan dari sekarang ya. Dan ini lebih ke arah bukan twin flame, lebih ke arah Queen of Swords ini bukan twin flame, bukan soulmate, mungkin lebih ke jodoh sejati. Yang ini yang memilih paling kanan. Temperance juga menyimpulkan bahwa ada masanya nanti di mana kita akan bertemu dengan seseorang yang betul dekat dengan kita, dan jika kita lihat dari kapan dan berapa lama, karena kartu mayor punya rentang yang lebih luas, bisa mulai 4 bulan, 14 bulan, 14 tahun juga bisa karena kartu mayor jangkauannya luas. Namun jika kita ambil sisi paling dekatnya, kita ambil sisi 14 bulan dari sekarang, sekitar 1 tahun lebih lagi. Yang pasti kenali diri dulu baik-baik, dan di kartu temperance ini karena suatu keseimbangan, yang ini lebih mengarah ke arah soulmate kita ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Apakah suamiku memiliki wanita lain? Request dari Yamuna Farihan Firdaus. Oke, sekarang fokus bayangkan si dia. Masih ada yang lanjutnya. Apakah hubungan mereka akan masuk ke jenjang yang lebih serius? Oke, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Dan jika ada, apakah hubungan mereka akan masuk ke jenjang yang lebih serius? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Dan jika ada, apakah hubungan mereka akan masuk ke jenjang yang lebih serius lagi? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah sih dia punya yang lain, dan apakah hubungan mereka akan mengarah ke jenjang yang lebih serius? Di kartu Hermit, sebenarnya di kartu bernomor 9, sebenarnya bukan ke arah dia punya hubungan lain, karena kartu bernomor 9 sebenarnya menyimpulkan kesendirian untuk mengejar impian. Jadi bisa dikatakan dia tidak punya yang lain, dan dia sedang fokus mengejar apa yang ingin dia wujudkan dalam kehidupannya ya. Ini memilih kartu tengah, apakah ada yang lain? Kartu Queen of Coin sebenarnya menyimpulkan sosok yang merasa kesepian atau sendirian. Sebenarnya dia tidak serius, namun di kondisi dia kesepian dan ada orang lain yang juga kondisinya kesepian, bisa terjadi kedekatan, namun bukan ke arah serius, hanya sekedar pelarian masing-masing. Dan bisa dikatakan ciri-ciri yang bisa dekat adalah sosok yang usianya sama atau lebih tua lagi ya. Ini yang memiliki kedekatan dengan si dia. Bukan keseriusan, hanya sama-sama merasa kesepian. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu Chariot sebenarnya menandakan sebuah perubahan. Apakah ada yang lain? Kartu Chariot bisa menandakan sebuah perubahan, sebuah kemajuan, dan sebuah kedekatan yang lain. Dan di kartu Chariot, ini juga memungkinkan bahwa kedekatan mereka juga bisa melangkah ke jenjang yang serius. Yang ini tidak, yang ini pelarian saja, yang ini bisa iya, dan malah bisa ke arah serius ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, dari Sarbini Bujang, kemarin tarotku sudah sempat balas, adalah mengenai reverse card. Ini sudah beberapa kali tarotku jelaskan mengenai reverse card dan tidak reverse. Jadi kartu tarot itu bisa dibaca terbalik ataupun tidak, dalam artian ada beberapa kartu yang mendukung reverse card atau kartu terbalik, dan ada beberapa lagi yang tidak. Beberapa kartu yang mendukung reverse card atau kartu terbalik, di bagian bukletnya nanti akan ada tulisan atau ada seperti ini, dia tidak ada makna kartu terbalik. Jadi hanya ada makna kartunya tapi tidak dijelaskan jika kartunya muncul terbalik itu akan seperti apa.
Namun untuk beberapa kartu lain yang mendukung reverse card, secara otomatis jika kita lihat di bagian bookletnya, di bagian buku kecil penjelasan kartunya, itu akan ada makna reverse atau makna terbalik. Nah, penggunaan kartu bermakna terbalik itu tidak wajib dilakukan, tapi boleh dilakukan. Tidak semua kartu mendukung, namun semua kartu bisa menggunakan teknik pembacaan reverse card. Seperti kartu ini tidak menggunakan makna kartu terbalik karena memang tidak didesain untuk reverse card. Jadi saat kartunya muncul terbalik seperti ini, jika ini adalah sebuah perjalanan kepergian dan membawa pengetahuan dalam sebuah perjalanan, jika dibalik artinya kemungkinan stuck atau tidak kemana-mana. Itu bisa dilakukan, tapi tidak wajib dilakukan. Jadi sebenarnya reverse card atau tidak tergantung masing-masing reader apakah nyaman dengan reverse card atau tidak. Karena sebenarnya teknik-teknik yang ada di dalam pembacaan tarot berguna untuk membantu para reader untuk membaca lebih baik. Jika nyaman, gunakan. Jika tidak perlu dilakukan. Pilih teknik dan cara yang paling nyaman, karena teknik ada untuk membantu kita, bukan untuk mempersulit atau memperumit pembacaan kita ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, sudah semua dibacakan komen dan requestnya. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Dan untuk para sahabat yang baru main kesini, ingat subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Dan untuk yang memiliki Instagram, bisa ikuti Instagram di Ini Tarotku. Di sana ada video-video pendek pembacaan 1 menitan dan juga informasi seputar dunia tarot. Terima kasih.